Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Dalam upaya mendukung pendidikan tinggi, baru-baru ini Bank Syariah Indonesia secara simbolis memberikan bantuan beasiswa kepada 20 mahasiswa Universitas Semarang. Beasiswa ini diperuntukkan pada mahasiswa berprestasi yang mengalami kendala pada finansial. Diharapkan dapat membuat mahasiswa menjadi lebih semangat dalam menempuh pendidikan di Universitas Semarang. Dalam upaya mendukung pendidikan tinggi, Bank Syariah Indonesia yang diwakili Deputi Funding Transaction BSI Region 7 Semarang, Tony Budi Kartono dan didampingi Dr. Wafda Vivit Iziana SHMH dari Universitas Semarang, memberikan bantuan beasiswa secara simbolis kepada 20 mahasiswa USM. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Wafda Vivit Iziana SHMH memberikan apresiasinya pada BSI atas kontribusinya pada USM mengenai pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang mengalami kendala pada finansial dan berharap dengan adanya beasiswa ini mahasiswa bisa semakin semangat dalam menempuh pendidikannya di Universitas Semarang. Beasiswa ini kan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, namun terkendala masalah finansial. Harapannya dengan beasiswa ini mahasiswa semakin semangat untuk studi ya, dan dapat melanjutkan perkuliahannya lebih maksimal lagi. Sementara itu, Tony Budi Kartono, Deputi Funding Transaction BSI Region 7 Semarang, mengungkapkan harapan dari beberapa program yang dimiliki BSI dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademika yang ada di USM. Salah satunya mengenai program kerjasama finansial. Bentuknya beasiswa kerjasama dengan perguruan tinggi ini banyak, salah satunya juga ada magang untuk mahasiswa ya, kemudian juga ada bantuan-bantuan atau kerjasama finansial dengan perguruan tinggi seperti pembiayaan untuk perguruan tinggi, kemudian membantu mengelola sistem pembayaran perguruan tinggi. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini bisa dikolaborasikan juga dengan USM dari BSI. Insya Allah untuk kerjasama finansial ini nanti kita akan coba kolaborasikan dan bicarakan lebih jauh gitu ya. Intinya bahwa BSI berharap bisa memberikan manfaat setinggi-tingginya sebanyak-banyaknya untuk kalangan sivitas akademika dari USM. Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa USM mengenai keuangan syariah untuk masa depan yang lebih baik. Masa libur Natal dan Tahun Baru diprediksi akan diramaikan kehadiran pengendara mobil listrik. Dalam mendukung kemudahan pengendara listrik, PLN menyiapkan sejumlah infrastruktur yang dapat diakses pengendara dengan mudah. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melakukan inspeksi SPKLU di jalur Trans Jawa pada Rabu 25 Desember. SPKLU yang berada di res area 519A Sragen menjadi salah satu titik tinjauan di jalur Trans Jawa. Darmawan pun menyebutkan bahwa di tahun ini jumlah transaksi mengalami peningkatan. Peningkatan transaksi ini mencerminkan tingginya animo masyarakat terhadap EF dan semakin berkembangnya infrastruktur SPKLU. Transaksi charging kendaraan listrik dibanding Natal tahun baru tahun lalu dengan Natal tahun baru tahun ini ternyata meningkat 5 kali lipat jumlah transaksi. Jadi jumlahnya meningkat sangat besar. Tetapi juga kami terus memantau dari rest area ke rest area bagaimana antrian, dan kami betul-betul ingin agar saudara-saudara kita yang mudik menggunakan kendaraan listrik bisa mudik dengan nyaman. Jangan sampai ada antrian. Dan sampai saat ini dari Banten nanti diteruskan juga, kami memantau sampai ke Jawa Timur, kemudian juga Trans Sumatera, antrian terkendali dengan baik. Jumlah SPKLU khusus untuk Nataru ini dibanding dengan Nataru tahun yang lalu kami tingkatkan 8 kali lipat. Dan prediksi kami kendaraan yang listrik yang mudik meningkat 3 kali lipat, tetapi jumlah transaksinya hari ini kami pantau sudah meningkat antara 4,5 sampai 5 kali lipat. Jadi jauh dari perkiraan kami.
Untuk mendukung lonjakan pengguna EF, PLN telah menyiapkan 3.069 unit SPKLU yang tersebar di 2.906 lokasi strategis di seluruh Indonesia. Khusus di jalur utama Trans Jawa Sumatera tersedia 500 unit SPKLU di 297 lokasi. Sementara itu di Jawa Tengah dan Yogyakarta, PLN telah menyediakan 222 unit SPKLU di 141 titik lokasi, termasuk 53 unit di 22 rest area sepanjang tol Jawa Tengah. Sebanyak 1.200 karya desain grafis mahasiswa Fakultas Vokasi UB dipamerkan dalam ajang Collective End of Semester atau CEOS 2024. Pameran yang berlangsung selama 3 hari ini menampilkan karya desain mahasiswa selama 1 semester sebagai bagian dari tugas akhir semester mahasiswa. Pameran ini juga dirancang menjadi pembuktian kemampuan mahasiswa desain grafis Fakultas Vokasi dalam membuat karya yang sesuai dengan kebutuhan industri. Gedung Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya di kampus Dieng dipenuhi dengan karya mahasiswa desain grafis vokasi. Sebanyak 1.200 desain dipamerkan di area lobi fakultas hingga ke lantai 3. Selain dipamerkan, ribuan karya ini juga dinilai oleh para dosen pembimbing sebagai bagian dari tugas akhir semester. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Desain Grafis Parvender mengatakan bahwa pameran yang digelar 3 hari ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam desain grafis sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi CEOS ini kan singkatan dari Collective End of Semester. Collective End of Semester itu berarti acara yang pameran di mana kita tuh menampilkan karya-karya seluruh mahasiswa, karya-karya ujian akhir dari angkatan 2022 sampai 2024 untuk CEOS tahun ini gitu. Lalu untuk rangkaian acaranya di hari ini tuh apa? Untuk hari ini tuh kita ada opening, ada creative talk, sama ada art exhibition aja. Berarti selama 3 hari atau? Acara ini tuh selama 3 hari, jadi di dalam acara itu ada live mural, ada creative talk, baru ada penilaian juga. Jadi dosen-dosen tuh nilai karya-karya ujian akhir tuh di sini gitu. Oke, lalu apa sih latar belakang atau alasan utama diselenggarakan acara ini dan tujuan utama apa yang ingin diraih? Sebenarnya tujuan utamanya CEOS ini kan emang buat teman-teman desain grafis itu untuk menampilkan hasil kerja keras mereka selama 1 semester ini. Terus juga sebagai sarana yang menghubungkan mahasiswa untuk berkolaborasi gitu. Diwadahi ya? Ya, jadi kita memang mewadahi mahasiswa itu untuk berkolaborasi dan menampilkan karya-karya terbaiknya di sini. Oke, baik. Lalu ada berapa sih stand yang mengikuti atau acara ini tuh eventnya ada apa aja yang ditunjukkan? Di acara ini tuh yang ditunjukkan semua karya mahasiswa. Jadi di sini tuh kurang lebih ada 1.200 karya yang ditampilkan di lobi lantai 1, di lantai 3, sama di lantai 6 gitu. Berbagai karya visual ini meliputi desain logo, identitas usaha, visual ruang publik, hingga solusi visual grafis. Diharapkan karya ini mampu menarik minat dunia usaha dan industri untuk menggunakan jasa kreatif dari mahasiswa dan lulusan dari Vokasi UB. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, program studi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran menggelar pertunjukan seni dengan tajuk Rupa Kandarpa. Pertunjukan seni ini merupakan bagian dari luaran mata kuliah seni pertunjukan. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. Sebagai bentuk UAS mata kuliah seni pertunjukan, program studi sastra Sunda FIB Unpad selenggarakan seni pertunjukan Rupa Kandarpa, Sabtu 21 Desember di Aula PSBC FIB Unpad. Kali ini ada banyak kesenian Sunda yang ditampilkan, mulai dari tarian-tarian khas Sunda, karawitan, rampak sekar, kawih, musikalisasi puisi, hingga drama. Para penampil merupakan mahasiswa program studi sastra Sunda Angkatan 2022. Rupa Kandarpa sendiri merupakan bahasa Sanskerta yang memiliki makna sebuah penampilan indah yang dipersembahkan dengan penuh kasih sayang. Mata kuliah seni pertunjukan sendiri diampu oleh 4 orang dosen, yakni Dr. Elis Suryani Nani Sumarlina M.Hum, Dr. Teddy Muhtadin M.Hum, Taufik Rahayu M.Hum, serta Garina Gantina M.Hum. Dr. Elis Suryani Nani Sumarlina menyebut mata kuliah ini bukan sekedar teori, namun juga praktik. Dirinya menilai para penampil setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari sisi kualitas. Melalui pertunjukan ini juga diharapkan budaya Sunda akan selalu terjaga. Alhamdulillah sangat maksimal dan selalu begitu. Tiap tahun bukannya mundur tapi terus maju. Jadi tiap mahasiswa Unpad, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya atau Sastra Sunda ini senantiasa ingin terus maju gitu. Kami tidak mengharuskan
mahasiswa ini harus begini, harus pantas apa. Jadi apa yang dimiliki oleh mahasiswa itu yang dipentaskan. Harapannya semoga mahasiswa terus menerus, intinya karena ini sastra Sunda FIB Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, jadi senantiasa merawat atau ngaraksa tur ngamumulai budaya Sunda melalui tampilan-tampilan dengan berbagai jenis kesenian yang mereka miliki atau mereka bisa tampilkan. Itu semoga terus begitu setiap tahunnya. Pembelajaran berbasis praktikum bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dan potensi diri, serta pengalaman yang dapat diterapkan di masa depan. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar menggelar jumpa pers terkait tahapan penerimaan mahasiswa baru tahun 2025, di mana pada kesempatan itu dipaparkan kuota untuk masing-masing skema penerimaan. Setelah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan tahapan penerimaan mahasiswa baru 2025, Universitas Hasanuddin Makassar menindaklanjutinya dengan menggelar jumpa pers. Jumpa pers terkait penerimaan mahasiswa baru 2025 itu dilaksanakan di lantai 8 Rektorat Unhas, Rabu 18 Desember 2024. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK menyebut jika ada 3 skema penerimaan mahasiswa baru, yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berbasis tes atau SNBT, dan seleksi mandiri. Berdasarkan regulasi itu, pemerintah memberikan batas kuota pada masing-masing jalur seleksi, di mana SNBP minimum 20%, seleksi SNBT minimum 30%, dan seleksi mandiri maksimum 50%. Meskipun seleksi mandiri menempati persentase peluang yang tinggi, dijelaskan Prof. Ruslin, Unhas akan tetap memfokuskan pada seleksi SNBP dan SNBT. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi periode 2019-2022 ini juga banyak menjelaskan perbedaan ketiga jalur seleksi tersebut hingga cara registrasi akun SNPMB. Kalau kita lihat ini regulasi yang ada dari kementerian untuk seleksi nasional penerimaan masa baru itu untuk SNBP itu minimum 20%, SNBT 30%, dan seleksi mandiri maksimum 50%. Di tahun 2023 itu kita menerima melalui jalur SNBP 22,42%, di tahun 2024 itu kita menerima jumlah mahasiswa yang kita terima melalui jalur SNBP 25,22%. Untuk jalur SNBT, regulasi pemerintah minimum 30%, kita menerima di tahun 2023 49,54%, dan di tahun 2024 kita menerima 53,22%. Seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP menjadi yang paling banyak diminati calon mahasiswa. Ini lantaran tidak ada tes tertulis untuk jalur ini, sehingga ditengarai kondisi ini dapat memicu tindakan curang seperti manipulasi nilai rapor peserta didik yang akan mendaftar kuliah di Unhas. Karenanya pihak Unhas pun tegas akan memberikan sanksi. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, menyebut jika pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi berat dengan menutup peluang bagi sekolah untuk mendaftarkan peserta didiknya ke Unhas. Saya tahu pasti motivasinya awalnya barangkali bukan untuk kejahatan ya, tapi karena keinginan membuat sekolahnya lebih baik, terkenal, reputasinya bagus, dan juga membuat anak-anaknya bahagia karena banyak masuk di Unhas. Motivasi ini tentu tidak boleh menghalalkan segala cara, karena ini tidak bisa kita benarkan. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu semua dengar ini, saya ingin memperingatkan sekali lagi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Bagi yang telah terbukti bersalah, maka berakhir sudah harapan anak-anak kita ini yang mungkin saya tidak berdosa, kemudian untuk melanjutkan kuliah bukan hanya di Unhas loh, tapi di seluruh Indonesia. Rektor Unhas yang akrab disapa Profesor JC ini pun berharap kepada para guru agar bisa menjadi contoh positif dalam setiap tindakan yang adil dan transparan kepada peserta didiknya. Dalam jumpa pers ini juga dibeberkan jika Unhas akan memberikan jatah khusus bagi sekolah-sekolah yang berada di jalur Provinsi Sulawesi Selatan. Ini karena melihat tingginya minat untuk melanjutkan pendidikan di Unhas. Zulkarnain Mosyafrizal, Unhas TV.
Toleransi terlihat di perayaan Natal di Kota Semarang. Puluhan pemuda lintas agama dan kepercayaan menunjukkan sikap persaudaraan dengan mengunjungi Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto. Mereka hadir langsung untuk mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Suasana perayaan Natal di Gereja Isa Al-Masih yang terletak di Jalan Dr. Cipto, Karangturi, Kota Semarang terlihat berbeda. Usai ratusan jemaah gereja beribadah, puluhan umat dari lintas agama tampil ke atas panggung. Mereka datang untuk memberikan ucapan Selamat Natal secara langsung kepada umat Kristiani. Koordinator Pelita Semarang, Setiawan Budi, menjelaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari safari Natal yang rutin dilakukan oleh jaringan lintas agama di Semarang. Menurut Setiawan, tujuan dari safari Natal ini adalah untuk menunjukkan betapa indahnya toleransi beragama di Semarang. Ia berharap praktik toleransi di Semarang ini dapat terus berlanjut dan memberikan contoh baik bagi umat beragama di Indonesia. Jadi kami ingin menunjukkan bahwasanya anak-anak muda tidak menunjukkan suatu contoh di dalam membangun toleransi, yakni kami ingin membangun jembatan melalui dialog-dialog, melalui perjumpaan langsung. Khususnya di momen Natal ini kami ingin mengucapkan Selamat Natal secara langsung kepada umat Kristiani yang sedang merayakan. Harapannya Natal bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, tanpa ketakutan, tanpa teror, dan semestinya ini juga harapan semua umat beragama apapun ya, ketika mereka merayakan hari raya ibadahnya tentu ingin merayakan dengan damai, dengan aman, dan tanpa ketakutan. Sementara itu, Pendeta Gereja Isa Al-Masih, Pendeta Gunawan Susanto menyambut hangat kedatangan umat lintas agama ini. Menurutnya, langkah ini adalah bukti nyata toleransi dan persaudaraan di tengah kebinekaan. Ia berharap kehadiran umat lintas agama di Hari Raya Natal bisa menumbuhkan semangat baru bagi jemaat untuk menyambut tahun 2025 dengan pengharapan dan kedamaian. Kami senang, kami menyambut dengan gembira. Ini adalah tanda kerukunan, tanda persaudaraan sebagai teman-teman sebangsa kita. Ya, kami sangat berterima kasih untuk kunjungan dari teman-teman lintas agama. Ya, demikian. Harapannya gimana, Pak? Harapannya ke depan untuk kota kita supaya lebih tercipta suasana damai, kerukunan di tengah masyarakat, sehingga semua elemen masyarakat ya semua bisa merasakan ada kesejukan di tengah-tengah kota kita yang tercinta, Kota Semarang ini. Wali Kota Semarang Hefe Arita Gunaryanti Rahayu beserta jajaran pemerintah Kota Semarang turun ke lapangan, memantau langsung harga dan persediaan barang pangan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Pasar Jatingaleh. Menurut Wali Kota yang akrab disapa Mbak Ita itu, kebutuhan bahan pokok terpantau aman dan stabil. Harga sejumlah komoditas masih relatif stabil seperti pada harga beras dan tepung. Yang ada kenaikan adalah telur dan gula karena kebutuhannya sedang naik biasanya untuk kue-kue Natal. Lebih lanjut dicontohkan telur ada yang dijual dengan harga Rp31.000 dan Rp32.000 per kilogram. Untuk itu lanjutnya diperlukan rata-rata harga agar konsumen memiliki patokan yang jelas. Pada kesempatan tersebut, Mbak Ita melalui Dinas Perdagangan juga meluncurkan inovasi yang mendukung transparansi harga berupa aplikasi yang diberi nama Siharta, Sistem Informasi Harga Pasar Terintegrasi. Pemkot Semarang juga menyediakan papan LED aplikasi untuk bisa menampilkan informasi harga dari 52 pasar tradisional di Kota Semarang secara digital dan real-time. Selain itu, di pasar-pasar besar juga meminta dipasang layar sentuh digital yang memungkinkan pengunjung mengamati harga komoditas di pasar tersebut maupun pasar lainnya. Inovasi ini membantu konsumen mengetahui harga secara transparan dan mencegah praktik penentuan harga sendiri-sendiri oleh pedagang. Inovasi ini juga mempermudah pemantauan harga oleh pemerintah. Sementara itu, terkait perayaan pergantian tahun, dirinya mengungkapkan sejumlah agenda di berbagai titik kota yang bisa dinikmati warga untuk menambah destinasi dan suasana pergantian tahun yang berbeda. Pihaknya berkolaborasi dengan POJ yang kental dengan nuansa pantai. Ini juga dilakukan untuk memecah kepadatan di
di kawasan Simpang 5 selama pergantian tahun agar perayaan berjalan lebih nyaman. Selain itu, beberapa lokasi juga mendapat perhatian khusus, seperti posko di Jiwasraya yang dipercantik untuk menyambut pengunjung, pameran foto sewindu Semarangko di Auditral, serta revitalisasi kawasan Sleko yang kini dapat dinikmati masyarakat. Untuk itu, Mbak Ita menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keindahan ruang publik. Ya, yang pertama ini adalah kita inovasi terbaru dari Dinas Perdagangan adalah membuat atau mendisplay aplikasi Siharpa. Tadi saya memang minta ada 52 pasar ini bisa dipasang. Yang kedua, mungkin di pasar-pasar besar itu ada berbasis digital, maksudnya yang touchscreen gitu ya, sehingga orang akan bisa melihat harga-harga selain yang di pasar yang kita kunjungi juga di pasar-pasar lainnya. Dari harga telur ada yang jualnya 32.000, ada yang jualnya 31.000. Nah, ini kan ada perbedaan-perbedaan sehingga memang mungkin saja kan itu ada spelling atau istilahnya rata-rata lah, umpamanya kayak tadi telur mungkin harusnya 31 tapi ada yang menjual 32 dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa yang naik ini hanya tertentu saja tadi ya. Contoh yang pertama adalah telur, kemudian gula, karena memang bahan-bahan itu kan sebagai pendukung hari Natal gitu ya, biasanya kan orang membuat kue dan sebagainya. Tetapi kalau untuk harga-harga yang lain relatif stabil lah. Dari Semarang, Andre, USM TV. Perayaan Natal tahun 2024 digelar oleh umat Kristiani di Grobogan. Tak mengurangi rasa kusuk, mereka merayakan Natal dengan berbagai konsep yang cukup unik, diantaranya dengan diiringi musik keroncong. Perayaan Natal di Gereja Kristen Jawa Purwodadi Grobogan. Perayaan Natal tahun 2024 untuk merayakan kelahiran Sang Penyelamat yang tinggal bersama di antara kita dalam melangkah bersama dengan semangat pembaharuan dan pemulihan, bersedia menanggapi dan bersedia ajakan ke Bethlehem, yang mempunyai arti sebagaimana para gembala saat Yesus lahir yang diperintahkan para malaikat untuk menemui Tuhan Yesus, yaitu di kandang Bethlehem, di mana sekarang ini kita diajak untuk menemui Tuhan Yesus. Dalam perayaan Natal ini, Gereja Jawa Purwodadi juga menggunakan musik keroncong supaya musik keroncong bisa terjaga kebudayaan Jawa. Apa Pak temanya Pak? Merayakan kelahiran Sang Penyelamat yang tinggal di antara kita dalam melangkah bersama dengan semangat pembaruan dan pemulihan ciptaan, bersedia menanggapi ajakan pergi ke Bethlehem. Apa artinya Pak? Artinya yaitu sebagaimana para gembala pada waktu Yesus lahir diperintahkan oleh malaikat untuk menemui Tuhan Yesus di kandang Bethlehem. Sebagaimana kita sekarang ini diajak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana para gembala pada waktu kelahiran Tuhan Yesus dulu. Pak, gereja ini menggunakan musik Pak ya? Ya. Kenapa Pak? Ya, untuk Natal tahun ini diputuskan dalam sidang majelis musik untuk iringan musik dalam perayaan Natal menggunakan musik keroncong dalam rangka menjaga dan juga memelihara budaya Jawa, musik tradisional khususnya keroncong. Biasanya apa Pak? Biasanya gamelan. Memang ini diputuskan untuk dibuatkan bergantian. Tahun kemarin gamelan, tahun ini keroncong. Bisa jadi tahun depan itu bisa musik gamelan, bisa juga musik tradisional yang lainnya, mungkin angklung dan lain sebagainya. Tahun ini keroncong ya Pak? Ya, tahun ini keroncong. Harapannya gimana Pak? Harapannya agar musik keroncong itu yang mungkin banyak dilupakan oleh masyarakat bisa dihidupkan kembali dan ternyata bisa dipergunakan untuk memuji nama Tuhan. Selain itu, dalam perayaan Natal tersebut, Kapolres beserta bawahannya juga melakukan kunjungan untuk melihat kondisi perayaan Natal di Grobogan. Dan gimana saat ini Dan? Alhamdulillah situasi seluruh wilayah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan perayaan Natal di tahun 2024 ini berjalan dengan aman dan lancar. Seluruh gereja kita laksanakan pengamanan dengan personel kita yang sudah tersprint dari mulai kemarin pelaksanaan malam Natal, kemudian hari ini puncak perayaan Natal dan sampai nanti tahun baru.
manggihaken personel sudah tergelar dan mudah-mudahan ini bisa memberikan rasa aman dan damai bagi seluruh umat Kristiani yang melaksanakan dan merayakan hari Natal di tahun 2024. Himbauan untuk masyarakat dan kami keluarga besar Polres Grobogan mengucapkan selamat hari Natal 2024 dan tahun baru 2025. Semoga di hari Natal dan tahun baru kali ini kita semua mendapat kebahagiaan dan selalu memberkati keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Grobogan ini. Dalam perayaan Natal tersebut, nyanyiannya kidung pujian yang dilantunkan juga menggunakan bahasa Jawa dan musik keroncong. Pemberian remisi khusus pada perayaan Natal tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Lapas Rutan seluruh Indonesia melalui daring. Kegiatan tersebut terpusat di Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 2A Bandung dan dilakukan serentak secara online atau daring. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Wasam News hanya di Wasam TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan surat keterangan atau SK remisi dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyerahan surat keterangan remisi dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto diikuti seluruh unit pelaksana teknisi atau UPT Pemasyarakatan. Sementara di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang, SK remisi secara simbolis diserahkan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Tengah, Kadiono, Kepala Lapas kelas 1 Semarang, Usman Majid, dan Kepala Bidang Pembinaan Luhur Prasaja. Usman Majid mengatakan dari 115 WBP beragama Katolik dan Protestan, sebanyak 96 WBP telah memenuhi syarat administratif untuk menerima remisi khusus Hari Raya Natal 2024. Besaran pengurangan tahanan yang didapatkan yaitu mulai dari 2 bulan hingga 15 hari. Lebih lanjut dalam sambutannya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan apresiasi kepada seluruh WBP yang telah berhasil menerima remisi Natal. Pemberian remisi pada narapidana merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan yang telah berkelakuan baik serta aktif mengikuti pembinaan. Diharapkan dengan remisi ini dapat meresapi momen Natal dan dapat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua ini terjadi atas kehendaknya. Agus juga menambahkan pada kali ini pemerintah telah memberikan remisi sejumlah 15.975 orang. Beliau berpesan tunjukkan sikap dan perilaku lebih baik. Momentum Natal 2024 menjadi angin segar bagi beberapa napi di Lapas kelas 1 Semarang. Dari 115 napi, 96 diantaranya memenuhi syarat mendapatkan remisi atau pengurangan masa penjara. Ada 115 napi beragama Katolik dan Kristen Protestan. 96 napi diantaranya telah memenuhi syarat administratif untuk menerima remisi khusus Hari Raya Natal 2024. Untuk wilayah pemasyarakatan Jawa Tengah yang mendapatkan remisi khusus Hari Natal tahun 2024 sebanyak 404 orang. 6 diantaranya langsung mendapatkan pembebasan pada hari ini. Nah, kemudian besaran dari remisi khusus yang diberikan antara 1,5 bulan sampai dengan 15 hari. Kami berharap bahwa pemberian remisi khusus ini dapat meningkatkan semangat teman-teman, khususnya yang mendapatkan untuk terus berkelakuan baik, sehingga akan memberikan kontribusi situasi keamanan serta pelaksanaan pembinaan pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Lapas Rutan, sehingga nanti bisa menyumbang kontribusi yang positif beri kehidupan di dalam lapas dan rutan. Dari Semarang, Andre, WSM TV.